Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Farhan Irfan Ar-Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan metode analisis agresi linear berganda. Metode ini digunakan pada penelitian akuntansi manajemen atau penelitian ilmu sosial lainnya. Dan saya akan mencoba menjelaskan analisis regresi linear berganda dan memberikan contoh pengelolaan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang pengamatannya dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap variabel Y. Di dalam analisis regresi linear berganda ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen. Apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran kuesioner. Yang kedua ada uji klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji kelayakan model atau uji F. Lalu kita melihat koefisien determinasi, nilai dari koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji T. Data-data yang akan saya contohkan data bersumber dari kuesioner, maka saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah seperti ini. Contohnya, ini adalah variabel Y, yaitu variabel line accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Nanti akan menyiapkan struktur tabel yang agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah C1 variabel continuous improvement. Oke, siap. Kan seperti ini juga yang akan kita copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel di sini, variabel X2 ada variabel value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama. Variabel X3 ada variabel balance scorecard. Yang terakhir X4 adalah variabel just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel lainnya. Seperti ini struktur tabelnya yang nanti akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan, fungsinya untuk mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti. Kemudian masuk ke
aplikasi SPSS. Sekarang kita masukkan indikator ke dalam SPSS. Kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contohnya seperti accounting ada 8 indikator. Berarti kita buat LA1 sampai LA8. Lalu masuk ke indikator CI1 sampai CI8. Lalu kemudian masuk ke indikator FSC 1 sampai 8. Lalu kemudian masuk ke indikator BSC 1 sampai 8. Dan yang terakhir indikator JIT 1 sampai 8. Perlu diperhatikan measure-nya dalam posisi scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya di sini. Indikator dari X2 saya buat struktur tabel SPSS sama seperti dengan indikator variabel X1 sebelumnya. Yang sudah saya buat, saya susun. Setiap indikator jangan lupa
measure dalam posisi scale. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya yang sama, jangan lupa measure dalam posisi scale. Kemudian kita setelah selesai menginput secara keseluruhan indikator variabel yang kita teliti, kita rubah pada kolom desimalnya menjadi 0 semua. Setelah selesai semua, kita masuk ke data view. Pada bagian data view, ini akan muncul indikator yang sudah kita input dalam pada variabel view. Kemudian kita copy paste data dari indikator variabel yang kita buat dalam sheet gabungan, kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data yang ini, lalu dipaste ke data di SPSS. Lalu kemudian masuk ke Excel, data yang dibuat sebelumnya, masuk ke variabel awal yaitu variabel line accounting. Kemudian data LA1 sampai 8 di copy, lalu masuk ke SPSS, ke data view, kemudian paste. Untuk variabel selanjutnya sama seperti halnya kayak variabel line accounting.
disiapkan, maka akan muncul seperti ini, percis seperti data gabungan. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen. Yang pertama yaitu uji validitas. Klik analisis, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis, kemudian oke. Di sini ini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, kita melakukan uji ke semua indikator variabel. Kalau sudah masuk ke kolom LA 1 sampai 8, kita pindahkan ke items. Pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik, maka akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik pada kolom deskriptif for. Berikan tanda centang pada bagian scale if item delete. Pada kolom inter item centang correlation, kemudian klik continue. Lalu oke. Maka akan keluar output seperti ini. Untuk melihat item total statistik, hasil dari uji validitas, di mana tadi kita melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, memiliki 8 indikator. Jadi kita lihat nilai dari kolom inter item correlation metric. Kita bandingkan dengan nilai RA table. Untuk mendapatkan nilai R table, kita harus menghitung beberapa genre of rhythm dari sampel yang kita miliki. Berarti N itu jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel, 100 kurang 2 berarti didapat nilai DF nya sebesar 98. Kemudian dibandingkan dengan jumlah signifikasi yang digunakan. Saya menggunakan signifikasi 5%. Jadi di tabel R, lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapat nilai genre of rhythm sebesar 0,1967. Kalau di bawah 0,1967 dinyatakan tidak valid. Kalau tidak valid berarti tidak sah menjadi alat ukur penelitian. Lalu kita bisa melihat variabel yang lain. Kalau tidak, lakukan hal yang sama untuk variabel berikutnya. Setiap variabel harus valid. Sekian dari pembahasan metode analisis penelitian
agresi linear berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.